Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua ini masih dalam lindungan Tuhan Sang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan generasi-generasi kita ini terjauhkan dari ajaran sesat klan Ba'alwi. Para sahabat semuanya, hari ini Jumat tanggal 2 Maret 2025 kita dikagetkan dengan informasi yang datang dari Jepara, yakni masalah kasus predator seksual. Tidak tanggung-tanggung, korbannya sebanyak 31 gadis di bawah umur. Siapa pelakunya? Tak lain tak bukan adalah dia dari klan Ba'alwi, dari golongan Habib, yakni Habib Syafiq bin Zainal Abidin Al-Idrus. Kita tahu bahwa Al-Idrus itu adalah dari marga klan Ba'alwi, dari Habib yang selama ini mengaku-ngaku di dalam dirinya masih ada darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas, ya, jelas merendahkan, ya, melecehkan marwah, martabat dan harga diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang yang selama ini mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, padahal bukan. Ya, dengan biadabnya 31 gadis di bawah umur menjadi korban predator seksualnya. Berita atau informasi masalah kasus predator seksual yang dilakukan oleh Habib Syafiq bin Zainal Abidin Al-Idrus dari Jepara ini dimuat di berbagai media. Bahkan ini termasuk berita viral hari ini. Salah satunya adalah dimuat di Radar Semarang, Jawa Pos Semarang. Publik gempar dengan kasus predator anak di Jepara, korban mencapai 31 orang. Bayangkan, 31 orang itu korban dari si Syafiq ini. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau ada Syafiq-Syafiq yang lain, dari klan Ba'alwi yang lain. Katakanlah 10, korbannya rata-rata 31. Sudah berapa? Gadis-gadis Indonesia ini dipredator seksual 310. Coba, kalau lebih, coba bayangkan bagaimana nasib-nasib generasi-generasi kita kalau semacam ini dibiarkan. Ya. Setelah polisi berhasil menangkap pelaku dari kasus predator seksual yang menggemparkan Jepara akhir-akhir ini, terungkap bahwa pelaku yakni Syafiq bin Zainal Abidin. Catat, Syafiq bin Zainal Abidin, umurnya 21 tahun. Terlibat dengan aksi porno, aksi serta pelecehan seksual kepada 31 orang gadis di bawah umur. Rata korban dari predator asal Jepara ini ditaksir berusia mulai dari 12 tahun hingga 18 tahun. Bayangkan, ini bibit-bibit generasi kita. Ya. Polisi merasa kebingungan. Polisi merasa kebingungan ketika menyambangi kediaman pelaku. Orang-orang di sekitarnya memanggil Syafiq dengan sebutan Habib, laki-laki Habib, yang mengaku-ngaku selama ini sebagai keturunan Nabi.
yang lekat dengan unsur tradisi keagamaan. Ia dikenal masyarakat sekitar sebagai pribadi pendiam yang sebelumnya pernah melakukan pendidikan pondok pesantren. Akhirnya dikonfirmasilah bahwa pelaku Syafiq memiliki nama asli Syafiq bin Zainal Abidin Al-Aidrus. Jelas, Al-Aidrus adalah salah satu marga dari klan Ba'alwi dan termasuk Habaib. Marga ini merupakan nama keluarga yang bermuara dari Hadramaut, Yaman, yang katanya kohar-koharnya para Habaib. Hadramaut, kota Yaman, adalah kota wali, bahkan debunya saja ini wali. Naudzubillah, naudzubillah. Yaman serta memiliki kehormatan yang terpandang karena rekam jejak leluhurnya. Pemuda asal desa Sendang, Kalinyamatan, Kabupaten Jepara tersebut diketahui melakukan aksinya dengan berbagai modus. Utamanya pelaku akan meminta dokumentasi berupa foto atau video korban yang bertelanjang. Nantinya ia akan mengancam akan menyebarkan ranah privasi korban menggunakan dokumentasi tersebut jika korban tidak menuruti kemauan pelaku. Setelah dilakukan investigasi oleh pihak kepolisian, pelaku diduga melakukan aksi amoral tersebut bermula lewat berkenalan dengan korban di media sosial. Lebih lengkapnya baca beritanya viral kok di semua media. Ini ditampilkan informasinya tentang Habib Syafiq bin Zainal Abidin Al-Aidrus ini sebagai predator anak di bawah umur. Korbannya mencapai 31 korban. Ini bisa membuka mata kalian-kalian yang belum paham, yang belum sadar, yang masih mempercayai bahwa Habaib itu adalah keturunan Nabi. Ini jelas tidak ada sebab, ini jelas adalah sebab karena karunia Allah membuka kedok mereka yang selama ini merendahkan marwah, martabat, dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, padahal perbuatannya, ucapannya, tindakannya ini amoral, sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Nabi, bahkan bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dia tanya pada ente-ente yang masih mempercayai Habib sebagai keturunan Nabi, apakah Nabi pernah mengajarkan untuk menjadi predator? Jelas, kalau menjawab pernah berarti tidak waras. Jelas Nabi tidak pernah mengajarkan predator. Ya. Bagi ente-ente yang masih kekeh membela klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, perbuatan bejat semacam ini tuh, apakah masih Anda percaya bahwa mereka itu masih keturunan Nabi? Kalau Anda percaya mereka sebagai keturunan Nabi, berarti Anda juga meruntuhkan, merendahkan marwah, martabat, kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dan saya katakan, sekali seorang yang sudah dikatakan ulama lah, ya besar lah. Tapi kalau masih membela tindakan-tindakan Habib semacam ini sebagai keturunan Nabi, berarti itu ulama omong kosong, ulama palsu, kiai palsu.
Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, oleh karenanya marilah kita menjaga generasi-generasi kita, gadis-gadis kita dari kelakuan-kelakuan bejat klan Pak Alwi, Jidah Salim. Coba, kelakuan-kelakuan dari klan Pak Alwi sudah dibongkar oleh Jidah Salim. Bahkan pimpinan sholawat atas nama sholawat dari Habib pada tahun 2010 ini juga menjadi predator seksual. Santrinya laki-laki yang kemarin itu pelakunya mati, Habib itu mati. Oleh karenanya sekali lagi ayo sadar, kita hanya mengingatkan dengan bukti-bukti realitas yang ada. Masalah sadar apa tidak itu bukan urusan kami, tapi urusan Tuhan. Kita hanya kewajiban untuk mengingatkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.